Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas lagi di himpunan dengan saya Gunawan. Oke ya, di sini ada materi, ada soal-soal diketahui S sama dengan X, di mana negatif 10 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 10, P, X di mana negatif 5 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 5, Q, X di mana negatif 8 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 2, dan R, X di mana negatif 2 kurang dari sama dengan X dan kurang dari sama dengan 8. Oke, di sini kita akan membahas yang pertama, apa itu? Menentukan anggota himpunan dari P, Q, R, dan S dan menentukan anggota dari P gabungan Q, P gabungan R, Q gabungan R, dan P gabungan Q gabungan R. Oke ya. Di sini kita akan menggambar diagram Venn-nya. Kita akan menggambar diagram Venn dari salah satunya, dari semuanya aja. Biar kita paham masing-masing apa itu diagram Venn pada P gabungan Q bagaimana, P gabungan R bagaimana, Q gabungan R bagaimana, dan P gabungan Q gabungan R itu bagaimana. Oke, langsung saja yang pertama, kita menentukan anggota dari himpunan P, Q, R, dan S. Oke, di sini kita akan membahas untuk anggota dari himpunan S dulu. Ya, di sini X, di mana negatif 10 kurang dari samaran X kurang dari samaran 10. Anggota-anggotanya bagaimana? Berapa saja anggota-anggotanya? Baik, di sini kita perhatikan dulu. Ketika di sini kurang dari sama dengan, ini sebenarnya harusnya ada keterangan X anggota bilangan real atau X anggota bilangan bulat. Ya, sekarang kita yang bahas adalah X anggota bilangan bulat aja. Di sini kita lihat ketika ada tanda sama dengan, ya, maka negatif 10-nya ini ikut. Tetapi ketika tidak ada tanda sama dengannya, misal cuma kurang dari gini aja, maka negatif 10-nya nggak usah ikut. Paham? Misal di sini, saya kasih contoh. Negatif 10 kurang dari X, misal kurang dari negatif 8, gini aja biar nggak banyak-banyak. Ya, berarti angkanya atau bilangannya ini mulai di antara negatif 10 sama 8. Berapa itu? Negatif 9. Kenapa? Karena tidak ada sama dengannya. Tapi misal ada tanda sama dengannya bagaimana? Negatif 10 kurang dari sama dengan X kurang dari negatif 8. Misalnya ini ada sambalnya, maka negatif 10-nya ikut. Negatif 10, negatif 9. Negatif 8 nggak ikut. Kenapa? Karena tidak ada tanda sama dengannya. Beda lagi ketika ada negatif 10 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 8. Lah, ini maka negatif 10 sama 8-nya ikut untuk anggota bilangan bulat. Ini negatif 8 ya, biar nggak banyak-banyak. Berarti berapa? Negatif 10, negatif 9, dan negatif 8. Jangan lupa dikasih kurung kurawal, karena ini himpunan. Oke, paham. Jadi ketika tidak ada tanda sama dengannya atau tidak ada seret bawah, ini ya seret bawah di sini kan nggak ada ya tadi. Karena tidak ada, maka yang bilangan ini sebelumnya ini nggak boleh ikut. Karena tidak ada sama dengan. Tetapi ketika ada tanda sama dengannya, maka ini negatif 10-nya ikut. Negatif 10 kurang dari sama dengan X loh, ikut. Lah ini negatif 8-nya nggak ada tanda sama dengannya, maka negatif 8-nya nggak ikut. Ini juga sama. Karena ini ada tanda sama dengannya, ini ada tanda sama dengannya, maka negatif 10 ikut, negatif 8 ikut. Maka nilai X negatif 10, negatif 9, negatif 8. Maka nilai X-nya ikut negatif 10 sampai negatif 8. Seperti itu. Oke, saya hapus dulu. Oke, kembali lagi ya. Maka di sini karena ada tanda sama dengan, ini tanda sama dengannya, ya. Maka negatif 10-nya ikut. Berapa? Berarti di sini ada negatif 10, negatif 9, negatif 8, negatif 7, negatif 6, negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ya, 9, atau sini tidak cukup ya, 9 dan 10. Paham? Berarti nilainya mulai dari negatif 10 sampai 10. Ini juga sama yang P. Yang P ini X di mana negatif 5 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 5. Berapakah nilainya?
berapa saja nilainya? Maka di sini berapa? Negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, pinter. Yang Ki, X di mana negatif 8 ini kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan 2. Berapa saja nilainya? Maka negatif 8, negatif 7, negatif 6, negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1. Terus 0, 1, sampai 2. Yang R sama dengan X di mana negatif 2 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 8. Berapa sajakah nilainya? Maka di sini berapa? Negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Oke, kita sudah bahas di anggota-anggota. Jadi untuk S-nya ini atau semestanya anggotanya mulai dari negatif 10 sampai 10. Untuk P-nya ini mulai dari negatif 5 sampai 5 untuk anggotanya. Yang Q-nya mulai dari negatif 8 sampai 2. Yang R-nya mulai dari negatif 2 sampai 8. Oke, yang B. Tentukan anggota dari P gabungan Q, P gabungan R, Q gabungan R, dan P gabungan Q gabungan R. Dan di sini gambar. Oke, di sini mungkin berbeda dengan penjelasan dari yang lainnya. Kita akan memecah atau melihat satu persatu. Bagaimana gambar untuk P gabungan Q? Bagaimana gambar untuk P gabungan R? Bagaimana gambar untuk Q gabungan R? Bagaimana gambarnya P untuk gabungan Q gabungan R untuk dalam diagram Venn-nya? Kita pecah semuanya. Jadi, satu untuk P gabungan Q kita gambar diagram Venn-nya. Untuk P gabungan R bagaimana? Oke, yang B ya. B langsung B dan C. Yang pertama kita membahas di P gabungan Q. P gabungan Q. Anggota-anggotanya bagaimana untuk P gabungan Q? Untuk P gabungan Q berarti untuk gabungan adalah semua anggota dimasukkan P dan Q. Di sini P dan Q, di sini ada Q-nya ada negatif 8 maka kita masukkan. Meskipun di P nggak ada. Ya. Jadi semua anggota di P dan Q kita masukkan. Berarti berapa nilainya? Mulai dari negatif 8, Q-nya negatif 8, ya, sampai nanti ketemu P-nya ada 5. Jadi semua anggotanya kita masukkan. Semuanya. Negatif 8, ya ini negatif 8 sampai 2. Terus ini ada 2. Sampai 2, 3, 4, 5. Berarti mulai negatif 8 sampai 5. Negatif 8, negatif 7, negatif 6, negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1. Ya, terus 0, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, di sini ada gabungan P gabungan Q. Bagaimana caranya kita menggambar diagram Venn-nya? Kita buat diagram Venn. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu yang sama itu siapa. Oke, di sini. Jadi yang paling mudah kita cari yang sama dulu. P, Q. Yang sama di sini ada negatif 5, ini sama nih. Ini kan sama. Loh, negatif 4 juga sama nih. Negatif 3, negatif 2, juga sama. Negatif 1, 0, 1, 2. 0, 1, 2. Nah, maka di sini yang sama ini kita gambar dulu. Bagaimana caranya? Kita gambar perpotongan. Itu namanya irisan kan yang kemarin itu. Oke, dibuka lagi buku ini namanya irisan. Nah, kita buat perpotongannya dulu. Ya. Terus kita tulis di sini untuk P. Ini misal adalah himpunan P. Ini misal adalah himpunan Q. Oke, ya. Ini adalah himpunan P dan himpunan Q. Saya geser dulu. Ini adalah himpunan P dan himpunan Q. Lah, yang sama ini kita taruh di tengah-tengah. Negatif 5 sampai 1. Negatif 5. Hati-hati ya. Negatif 4. Negatif 3. Negatif 2. Negatif 1. Sampai 2 ya. Ini 0.
Ini 1, ini 2. Oke, paham? Yang nggak sama, di P yang nggak sama ini, kita taruh di luar sini. 3, 4, dan 5. Ya, yang di Q berarti berapa? Negatif 8, negatif 7, negatif 6. Negatif 8, negatif 7, negatif 6. Setelah itu, kalau sudah kita buat semestanya. Kita kotakin semestanya. Oke. Ini semesta. Tuh, semestanya. Semestanya ini apa yang ada di luar? Yang ada di luar berarti selain yang ada di P gabungan Q yang ada di semesta. Di P gabungan Q kan mulai dari negatif 8 sampai 5 nih. Berarti kan mulai dari negatif 8 ini, ya, sampai 5. Berarti selain ini berapa? Negatif 10, negatif 9. Negatif 10, negatif 9. Paham? Ya, iya kan? Ini kan negatif 8 kan ikut di sini sampai 5. 5 kan ini. Berarti sisanya berapa? 6, 7, 8, 9, 10. Kita taruh 6, 7, 8, 9, dan 10. Lah, ini untuk P dan Q. Lah, maksudnya dari gabungan, ini kan semua. Itu yang diarsir. Misal kita arsir ya. Misal kita arsir nih. Saya warna kuning aja. Lah, gabungan itu ini. Gabungan itu ini. Jadi semua yang diarsir, semuanya ini. Ini nanti ketutupan. Semua yang diarsir ini namanya gabungan. Nah, ini namanya P gabungan Q. Berapa aja? Dia tak? Negatif 8, negatif 7, negatif 6. Loh ini. 8, 7, 6. Terus negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2. Loh, negatif 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ya. Terus 1, 2. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5. Lah, jadi maksudnya dari P gabungan Q itu yang ada di dalam diagram Venn ini semuanya yang diarsir. Ini namanya P gabungan Q. Jadi ini gambar dari P gabungan Q. Paham? Ini ada diagram Venn dari P gabungan Q. Ini diagram Venn-nya. Oke, selanjutnya kita akan membuat di P gabungan R. Berapa sajakah nilainya dari P gabungan R? P gabungan R. Nah, berarti semua anggota di P dan semua anggota di R dijadikan satu. Ini dilihat yang paling dia ada negatif 5. Ya, di sini yang R-nya yang paling tinggi berarti 8. Berarti nilai P gabungan R tadi mulai dari negatif 5 sampai 8. Semuanya dimasukkan, kita masukkan. Negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Paham? Ini adalah gabungan dari P gabungan R, yaitu mulai dari negatif 5 sampai 8. Jadi semua anggota di P dan R kita jadikan satu. Bagaimana untuk gambar diagram Venn-nya? Untuk gambar diagram Venn-nya, kita gambar lagi nih untuk P gabungan R. Sama seperti tadi, kita cari yang apa nama itu sama dulu. Kita cari yang sama. Kita lihat yang sama. Ya, yang sama di sini P sama R ada berapa? Oh, ini mulai negatif 2. Ya, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Yang sama. Maka yang sama ini kita taruh tengah-tengah. Oke? Kita tulis lagi di tengah-tengah. Berarti mulai negatif 2 sampai 5. Hati-hati. Negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini. Sudah? Kalau sudah, ini P, ini R. Ya, ini P, ini R. Berarti yang nggak ada di sini, berarti yang nggak ada, yang nggak sama di P kita masukkan. Ah, berapa itu? Negatif 5, negatif 4, negatif 3. Negatif 5, negatif 4, negatif 3. Untuk R-nya berapa? Untuk R-nya yang nggak ada berapa? 6, 7, 8. 6, 7, 8. Setelah itu kita buat semesta.
Oke, kita buat semestanya. Lah, semestanya berarti selain ini semesta ini semuanya, yang di luar ini berapa? Yang di luar ini, yang di luar lingkaran diagram Venn-nya ini, yang di luar ini berarti selain yang ada di P dan R. Berarti selain yang ada di gabungan ini. Ini mulai dari negatif 5 sampai 8. Negatif 5 ini sampai 8. Berarti isinya berapa? Negatif 10 sampai negatif 6. Negatif 10, negatif 9, negatif 8, negatif 7, negatif 6. Ya, negatif 6 kan sudah nih. Terus di sini sampai 8, dilihat 8. Sisanya berapa? 9, 10. 9 dan 10. Oke, paham ya? Nah, sudah. Ini untuk P gabungan R itu yang mana diagram Venn-nya? Nah, untuk P gabungan R itu diagram yang ini. Ya ini, daerahnya mana? Nah, ini kita lihatnya di arsir ini. Berarti semua lingkaran ini adalah anggotanya untuk P gabungan R. Nah, ini anggotanya itu ya semuanya ini kita arsir. Berarti apa? Ini yang P gabungan ini berarti semua yang ada di lingkaran-lingkaran ini gabungan. Maka ini adalah yang namanya grafik gambar diagram Venn P gabungan R. Tak tulis di sini aja. Paham ya? Oke, saya geser dulu biar cukup tempatnya, soalnya nggak cukup. Oke. Selanjutnya untuk apa? Kita akan mencari Q gabungan R. Q gabungan R. Nah, nilainya bagaimana? Semua anggota Q dan semua anggota R dijadikan satu. Di sini yang paling kecil di sini ada negatif 8, paling gede ada 8. Kita masukkan aja semuanya. Negatif 8, negatif 7, negatif 6, negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1. Ya, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Oh, banyak sekali nih. Bagaimana untuk gambarnya? Sama seperti sebelumnya, yang lainnya. Ya, jadi untuk gambarnya itu kita cari yang sama dulu biar mudah. Untuk Q dan R yang sama berapa aja? Mulai dari negatif 2 ini. 1. Ya, ini ya, negatif 2 sampai 2. 1, 0, 1, 2. Ya, berarti mulai dari negatif 2 sampai 2. Kita buat lagi. Kasih warna merah ya, biar sama ya. Nah, terus dulu. Ini adalah G. Ini adalah R. Paham? Ini adalah G dan ini adalah R. Oke. Yang sama dulu kita taruh tengah-tengah yang sama. Berapa? Mulai dari negatif 2 sampai 2. Negatif 2, negatif 1. 0, 1, 2. Q yang nggak ada selain di sini. Negatif 8 sampai negatif 3. Negatif 8, negatif 7, negatif 6, negatif 5, negatif 4, negatif 3. Ya, sampai negatif 3 kan ini? Karena negatif 2-nya ikut sini. R selain negatif 2 sampai 2. Berapa? 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, kita buat semestanya dulu. Maka, berarti berapa yang di luar ini? Semesta ini yang di luar ini berapa? Berarti selain di negatif 8 sampai 8 berapa aja? Negatif 10, negatif 9, ya negatif 8 kalau di sini terus sampai meloncat di 9, 10.
9, 10. Oke. Dan untuk Q gabungan R, itu yang diarsir, kita arsir ya. Anggota-anggotanya untuk diagram Venn-nya kita arsir. Nah, ini untuk Q gabungan R itu semuanya ini. Nah, semuanya ini. Kita arsir semuanya. Jadi, ini anggota-anggotanya, ini semuanya ini yang ada di lingkaran ini anggota-anggotanya untuk gabungan. Tuh, sebenarnya seperti itu. Sudah? Yang keempat. Nah, kita mencari P gabungan Q gabungan R. Hati-hati ya. Nah, P P ya, gabungan Q gabungan R. Oke. P gabungan Q gabungan R. Nah, apa saja anggotanya? Berarti semua anggota di PQR. Wes kita cari yang paling kecil siapa negatif 8, yang paling gede berapa? 8. Ya kita tulis lagi aja. Berarti nilai gabungannya itu sama dengan Q gabungan R, P gabungan Q gabungan R itu. Saya tulis ya, negatif 8, negatif 7, negatif 6, 5, negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Oke, kita sekarang tinggal menggambarnya. Loh, ada 3 ini, bagaimana? Nah, biar mudah, kita buat ditandai dulu. Misal kita tandai. Ya, yang sama di P dan Q siapa? Yang sama di P dan R siapa? Yang sama di Q dan R. Coba kita cari dulu yang sama di P, yang ketiga-tiga aja dulu. PQR yang sama di PQR berapa aja nilainya? Kita tandai. PQR, ini ada negatif 2 ya. Kita tandai dengan tanda lingkaran aja. Negatif 2. Ya, sama, sama. Negatif 1, negatif 1, 1. 0, 0, 0. 1, 1, 1, 2, 2, 2. Ya, berarti ini yang ketiga-tiganya sama. Bagaimana gambarnya? Seperti ini. Diperhatikan baik-baik, hati-hati. Satu, ini P, ini Q, dan ini adalah R. Hati-hati. Jadi gambarnya 3. Ada P, ada Q, ada R. Hati-hati. Ini misal adalah P. Ini adalah Q. Ini adalah R. Jadi yang tiga-tiganya sama itu ditaruh di tengah-tengah sini. Ketumpuan tiga-tiganya kan di sini. Ini ketumpuan Q di sini, ketumpuan P, ketumpuan Q, ketumpuan R di sini. Apa aja nilainya? Yang kita lingkari tadi apa? Negatif 2 sampai 2. Kita masukkan di sini. Negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2. Paham? Nah, setelah itu kita coba cari yang perpotongan dulu, yang irisan dulu. P dan R. Ya, P dan R yang sama, kita cari yang sama dulu. Kita tandai lagi yang berbeda. Kita buat tanda segitiga deh. P dan R. PR yang sama siapa? PR yang sama. Yang sama tadi PR itu selain ini ya, yang sama selain inilah ini. Yang sama selain di yang kita lingkari. Kita segitiga. 3, 4, dan 5. PR 3, 4, 5. PR kan di sini. 3, 4, 5. Paham? Oke, sudah. Sekarang yang perpotongan di atau irisan di R dengan Q. R dengan Q, kita kasih warna yang beda. Misal warna hijau. R dan Q, kita lihat ada nggak R dan Q?
Ada yang sama kira-kira? Oh sudah, ini tadi sudah sama di sini kan? Udah nggak ada lagi? Ya sudah, nggak apa-apa. Setelah itu kita cari sudah R dan Q, kita cari P dan Q. P dan Q, apakah ada yang sama selain di lingkaran dengan segitiga? P dan Q, oh ini ada. Kita kasih kotak, misal. Negatif 5, negatif 4, negatif 3. Maka nilainya yaitu negatif 5, negatif 4, dan negatif 3 yang ada di PQ, yang perpotongan. Di sini. Berapa tadi? Negatif 5, negatif 4, dan negatif 3. Paham? Sebentar, tak pinggirkan dulu. Negatif 4, negatif 3. Oke. Ya, 5, negatif 5, negatif 4, negatif 3. Negatif 5, negatif 4, negatif 3. Sudah. Lah, sekarang kita cari di P yang sendirian, yang tidak sama. P yang tidak sama apakah ada? Oh, nggak ada, sudah habis nih. Q yang sama apa ada? Oh, Q yang nggak sama, yang belum dilingkari ada di kotaknya, ada di segitigai. Ini, negatif 8, negatif 7, negatif 6. Ya ini ya, yang nggak ada lingkarannya. Negatif 8, negatif 7, negatif 6. Maka Q-nya ada di luar ini. Negatif 8, negatif 7, negatif 6. Ya, terus di R yang nggak ada sendirian ini, 6, 7, 8 ya. R ini berarti ada 6, 7, dan 8. Seperti ini. Kalau sudah, kita buat. Sudah semua kan berarti? Sudah semua. Berarti nanti kita buat, apa namanya itu, eh, kita buat semesta. Kita buat semestanya. Gambar kotak semestanya. Wow. Kita buat seperti ini. Nah, berarti selain di negatif 8 sampai 8. Berapa aja tadi sama sih. Yang selain di negatif 8 sampai 8 berarti negatif 10, negatif 9, terus 9 sama 10. Negatif 10, negatif 9, terus 9 dan 10. Nah, untuk PQ, R gabungan itu daerahnya mana ini? Yang kita arsir ini. Semuanya, ya. Yang kita arsir ini. Sebenarnya ini daerahnya. Semuanya ini, pokoknya yang ada di sini. Ini daerahnya. Ini kosong sekarang nggak ada memang. Sudah masuk di sini, dan di sini. Ini kosong sudah masuk di sini. Oke, paham ya dari sini? Semoga bermanfaat. Jadi ini gambaran dari masing-masing. Berarti ini apa? Ini gambar dari P gabungan Q gabungan R. Gabungan R. Ini gambar diagram V-nya. Daerahnya mana? Ini. Yang diarsir daerahnya. Gambar diagramnya ya ini. Yang diarsirnya daerah dari P gabungan Q gabungan R. Baik, cukup sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.